Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kitab yang baru, yaitu kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tentunya yang sering kita dengar adalah kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi, ya. Para ulama banyak yang menulis tentang kitab Al-Kabair, ya. Di antara yang terkenal adalah kitab Al-Kabair Az-Zahabi, kemudian juga Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan di antaranya yang juga spesial adalah kitab ini, kitab Al-Kabair karya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah saya sudah selesai dari pembahasan kitab Al-Kabair, sekitar 70 dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan juga sedang dicetak sekarang, ya, mungkin 3 jilid syarah Al-Kabair. Tetapi kitab Al-Kabair karya Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala ternyata berbeda dengan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Az-Zahabi. Maksudnya dosanya tidak berulang. Kalau di sana disebut 70, sini mungkin 100-an, dan mungkin yang sama bareng sekitar mungkin cuma 20%. 20%, 30% paling banyak, ya. Saya belum cek lagi, tapi sekitar 20%. Kebanyakan dosa-dosa yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dosa yang berbeda. Dosa yang berbeda. Oleh karenanya, boleh saya katakan ini adalah buku menyempurnakan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Terutama dalam kitab ini, Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah mentarkis, fokus kepada di awal kitab tentang dosa-dosa hati, tentang dosa-dosa hati yang terkadang sering kita terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menelaah kitab Al-Kabair ini. Baik, qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Kitabul Kabair, kitab Al-Kabair. Wa qaulullahi ta'ala, kemudian beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa qaulullahi ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji, kecuali al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil, sulit untuk dihindari. Kemudian beliau membawakan rawa Ibnu Jarir an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Jarir yaitu At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas berkata, qala al-kabairu kullu dzambin khatamallahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adzabin. Namanya dosa besar adalah seluruh dosa yang Allah akhiri dengan api neraka atau laknat atau kemurkaan atau azab. Walahu anhu, demikian juga dalam tafsir Ibnu Jarir, sama dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, beliau berkata tentang jumlah dosa-dosa besar, beliau berkata, hiya ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila saba'. Beliau pernah berkata bahwasanya dosa besar itu jumlahnya lebih cenderung dekat kepada 700 daripada cuma 7. Lebih cenderung dekat kepada 700 daripada sekedar 7. Ghaira annahu la kabira ma'al istighfar. Hanya saja tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak dosa kecil jika disertai dengan terus-menerus. Wali Abdul Razzaq, dan juga diriwayatkan dari Abdul Razzaq dalam musannafnya, Musannaf Abdul Razzaq, meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas anhu, dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain beliau berkata, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila saba'. Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abbas, jumlah dosa besar itu cenderung kepada 70 daripada sekedar 7. Cenderung kepada 70 dari sekedar 7. Tapi kita akan membahas beberapa pembahasan. Atau saya bacakan aja. Mau ditulis apa dibacain aja? Boleh tulis, ya. Tapi kaki saya lagi bengkak. Alhamdulillah. Baik.
Apa urgensi kita belajar al-kabair? Urgensi belajar kitab al-kabair. Al-kabair. Sebelumnya al-kabair itu maknanya adalah dosa-dosa besar. Dosa besar. Jadi al-kabair itu jamak dari al-kabirah. Al-kabirah artinya dosa besar. Sehingga al-kabair artinya dosa-dosa besar. Ada beberapa poin penting kenapa kita harus belajar al-kabair. Di antaranya pertama, orang yang menjauhi dosa besar dapat 2 ganjaran. Apa ganjarannya? Ganjaran yang pertama adalah diampuni dosa-dosa. Yang kedua, masuk surga. Inilah tadi ayat yang pertama yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pertama diampuni. Jadi maksudnya yang diampuni dosa-dosa kecil otomatis diampuni. Jadi dosa kecil bisa diampuni, tidak harus taubat. Terkadang dengan kita meninggalkan dosa-dosa besar, kita berusaha semaksimal mungkin meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil kita otomatis diampuni. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, nudkhilukum mudkhalan karima. Kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang baik. Maksudnya di surga. Maka subhanallah keutamaan. Karena dosa kecil enggak mungkin kita hindari, enggak mungkin. Ya, banyak atau sedikit tapi mustahil kita hindari. Makanya Allah sebutkan dalam ayat berikutnya dalam surat An-Najm yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala juga. Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kata Allah, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Sekarang banyak sekali dosa kecil, salah ngelihat lah, salah nyentuh lah, banyak sekali kita nggak bisa hindari, salah ngomong. Ini yang tidak mungkin dihindari. Tapi kalau kita menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, maka lamam, dosa-dosa kecil yang yulim, yang meliputi seseorang yang tidak bisa dihindari, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu Allah mengatakan, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sungguhnya Rabbmu sangat luas apa? Sangat luas ampunannya. Nah, tapi kalau kita terjerumus dalam satu dosa besar saja, tidak berlaku ini semua. Kita terjerumus dalam satu dosa besar saja, tidak berlaku ini semua. Ini hanya berlaku bagi orang yang berhasil meninggalkan seluruh dosa-dosa besar. Paham? Baik. Konsekuensinya, ya. Terus bagaimana cara meninggalkan dosa besar? Cara pertama, mengenali dosa-dosa tersebut. Harus mengetahui dosa-dosa tersebut, mengenali. Nah, kalau tidak mengenali dosa-dosa tersebut, gimana mau menghindari? Makanya dikatakan seorang penyair, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menghindar dari sesuatu yang tidak tahu apa yang harus dia hindari? Kamu harus menghindar dari si Robert. Robert yang mana? Pokoknya menghindar Robert. Saya nggak tahu Robert yang mana. Gimana cara kita menghindari Robert? Sementara Robert kita nggak tahu orangnya yang mana. Kalau saya mau menghindari sesuatu, saya harus kenal dulu apa yang harus saya hindari supaya saya bisa menjauh. Nah, kalau seorang mengatakan harus menghindari dosa-dosa besar, lah harus kenal dulu dosa-dosa besar. Seorang harus menghindari daripada syirik. Nah, dia harus tahu syirik apa dulu. Kalau dia nggak tahu syirik apa, dia terjerumus dalam syirik. Maka ini kalau ingin mendapatkan keutamaan ini, otomatis seorang harus belajar tentang macam-macam dosa besar agar dia bisa menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar tersebut. Sebagai perkataan penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku melakukan keburukan untuk menghindarinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan saja, tidak mengenal keburukan, suatu saat dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Sama, kita harus kenal dosa-dosa besar apa saja
Agar kita bisa mengenal. Kenapa? Kenyataan banyak orang terjerumus dalam dosa besar, mereka tidak sadar bahwasanya itu dosa besar. Bahkan lebih parah lagi, mereka tidak sadar itu dosa. Mereka tidak sadar itu dosa. Mereka anggap bukan dosa. Ternyata bukan sekedar dosa, ternyata dosa besar. Makanya di antara urgensinya kenapa kita harus belajar dosa-dosa besar agar kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Baik. Yang kedua, ibadah kepada Allah sebagaimana kita ketahui ada dengan dua cara. Menjalankan ketaatan dan apa? Menjauhi larangan. Nah, banyak di antara kita ketika berbicara tentang pahala, mereka hanya fokus pada menjalankan ketaatan. Banyak mereka hanya fokus pada menjalankan ketaatan. Padahal di antara ibadah yang agung juga adalah meninggalkan apa? Larangan. Meninggalkan larangan. Seorang berusaha meninggalkan larangan, maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika larangan tersebut hadir di hadapan dia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala seperti memuji kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Imra'atul Aziz. Ya, bagaimana beliau bisa berhasil meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan, ini hebat luar biasa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga sebutkan tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa sebagaimana pernah kita sebutkan. Salah satunya kemudian ketika hendak menggauli wanita yang sangat dia cintai, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ittaqillah ya Abdullah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi." Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Maka dia pun meninggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah. Pahalanya besar. Karenanya ketika dia dalam goa tersebut yang batu yang menutup pintu goa akhirnya terbuka, di antaranya gara-gara doa orang-orang ini. Demikian juga ketika Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, SMS terus, telepon terus, WA terus, video call terus. Terus dia bilang apa? Ini akhafullah. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Subhanallah. Dia dapat keutamaan meninggalkan maksiat. Di antaranya hamba Allah yang saleh Juraij dari Bani Israel. Yang ketika Bani Israel ingin menjatuhkan harga di Juraij, maka mereka menyuruh seorang wanita pezina paling cantik di zaman tersebut untuk menggoda Juraij. Maka dia pun datang ke kuilnya Juraij, mulai manggil-manggil Juraij, tapi subhanallah Juraij tidak noleh sama sekali. Akhirnya apa? Ketika dia dituduh macam-macam, akhirnya anak zina tersebut berbicara ya, dengan doanya Juraij ya, rahimahullahu taala. Tapi intinya yang perlu kita perhatikan bahwasanya di antara ibadah yang agung bukan cuma melakukan ketaatan. Di antara ibadah agung, terutama di zaman sekarang ini, di antara ibadah yang agung adalah meninggalkan apa? Maksiat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin." Katakanlah kepada para laki untuk menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan tujuannya apa? Untuk meninggalkan maksiat. Untuk meninggalkan maksiat. Dzalika azka lahum. Ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Orang yang menundukkan pandangan akan lebih suci bagi hatinya, lebih khusyuk dalam salatnya, lebih terenyuh ketika melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kalau diingatkan, lebih mikir tentang akhirat daripada dunia. Dampak dia menundukkan pandangan. Makanya setelah itu Allah menyebutkan ayatnya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sebenarnya mengatakan siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah beri cahaya dalam kalbunya. Allah berikan cahaya dalam kalbunya. Berarti Allah berikan ganjaran yang disegerakan, kebahagiaan bagi orang yang menundukkan apa? Pandangan. Maksud saya, ya, jangan kita pikirkan bahwasanya ibadah itu hanyalah melaksanakan amal soleh. Di antara ibadah yang agung agar kita bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Dan bukankah makna takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa kalau disebutkan makna spesifiknya adalah meninggalkan maksiat. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Namanya takwa itu engkau meninggalkan maksiat-maksiat yang bisa membuat kau terjerumus dalam
neraka jahanam. Jadi justru makna takwa itu secara spesifik adalah meninggalkan kemaksiatan. Taib. Jadi kita harus hadirkan dari diri kita bahwasanya ibadah bukan cuma salat, baca Quran, meninggalkan maksiat juga ibadah. Di antara urgensi kita belajar al-kabair, dosa-dosa banyak tersebar di zaman sekarang. Banyak sekali dengan adanya media-media, orang mau maksiat, mau apa, mau zina, mau minum khamar, mau judi, macam-macam. Judi online banyak atau tidak di tanah air? Banyak. Mungkin tingkatan dunia Indonesia termasuk nomor berapa? Nomor pertama. Yang benar. Ah, jangan bikin hoax ente. Benar. Katanya begitu ya. Subhanallah, maksiat tidak harus pergi jauh, badan di rumah bisa maksiat. Judi online. Sekarang mungkin bisa zina online, mungkin enggak tahu caranya gimana. Semuanya online sekarang. Mau ketemu orang gampang, tinggal mau, subhanallah, dosa begitu banyak. Tontonan, khamar, narkoba, judi, gibah, namimah, itu semua dosa besar ya. Dosa besar ya. Cari-cari tajassus, cari-cari aib orang, semua online. Online enggak sekarang? Zaman dulu mungkin orang mau maksiat susah. Zaman sekarang mudah memaksiat. Maka semakin terpacu bagi kita untuk membentengi diri. Di antara kita cara membentengi diri, kita belajar dosa-dosa besar tersebut, kita tahu bahayanya. Sehingga meskipun pintu terbuka selebar-lebarnya untuk melakukan dosa besar, kita jaga diri. Kalaupun kita harus berdosa, hendaknya dosa-dosa kecil. Kalaupun harus berdosa. Dan kita pasti berdosa. Paham? Maka ini menunjukkan semakin urgensinya kita pelajari tentang dosa-dosa besar. Kemudian juga di antara metode dakwah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenalkan dosa-dosa besar, mengenalkan dosa-dosa besar. Makanya sabda-sabda Nabi yang begitu banyak tentang dosa-dosa besar dikumpulkan dalam buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Siapa yang melakukan begini maka begini, siapa yang melakukan begini. Ini dikenalkan kepada masyarakat. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama 'alaikum rabbukum." Ya. Wahai Muhammad, katakanlah, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Maka masyarakat perlu kita ajarkan dosa-dosa besar agar mereka mengerti, ya. Karena di antara sunnah Nabi adalah mengenalkan juga tentang dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya. Tadi sudah saya singgung, banyak masyarakat terjerumus dalam dosa besar namun tidak mengerti. Tidak mengerti ini bisa dua. Tidak tahu kalau itu dosa besar, tidak tahu, atau tidak tahu itu dosa. Ya. Atau tidak tahu itu dosa. Tidak mengerti, maksudnya bisa jadi tidak tahu itu dosa besar, atau tidak tahu kalau itu dosa. Saya pernah mengunjungi di Makassar tempat rehabilitasi orang-orang yang narkoba ya. Akhirnya kemudian saya ngobrol dengan mereka setelah pengajian. Saya bilang, kenapa narkoba? Saya pikir tidak apa-apa Ustaz, seperti rokok. Ustaz juga pada merokok katanya. Jadi anggap rokok biasa aja. Rokok tidak dosa, narkoba juga tidak apa? Dosa. Tapi kalau kita mengkiaskan narkoba dengan khamr lebih parah. Paham? Artinya contoh nyata bahwasanya dia tidak sadar kalau itu dosa. Sehingga dia melakukannya. Dia tidak sadar itu dosa. Bukan dia tidak merasa ini dosa besar. Dia merasa itu bukan apa? Dosa. Ini saya bukan menghayal. Ini nyata langsung, saya nanya langsung. Dan jawabannya seperti itu. Ya. Anak muda. Bahkan ada anak SD yang kecanduan narkoba hingga harus masuk rehabilitasi. Maksud saya menunjukkan penting kita untuk
belajar. Dari situ kita tahu bahwasanya di antara yang buat urgen adalah mengenalkan sejak dini. Sejak dini sebelum kecanduan ya. Ini juga penting. Maka ini penting bagi anak-anak remaja. Jadi pembahasan Al-Kabair ini bukan cuma orang-orang tua yang sudah mau mati, enggak ya. Ini pembahasan juga buat apa? Buat remaja, para pendidik. Penting untuk menjelaskan tentang Al-Kabair kepada masyarakat, karena kalau mereka tahu tentang dosa-dosa besar sejak dini, maka insya Allah mereka menghindar lebih awal dan tidak sempat terjebak dalam kecanduan. Kalau sudah candu agak repot. Sudah tahu ini senang, sudah meninggalkan susah. Taib, kalau sudah hapus. Semuanya ya. Sudah ya? Belum. Taib. Bagus. Sekarang pembahasan berikutnya kita akan bahas apa bedanya dosa besar dan apa bedanya dengan dosa kecil ya. Di sini tentunya ada khilaf di kalangan para ulama tentang definisi dosa besar, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, disinggung juga oleh Ibnu Qayyim. Tetapi di antara definisi dosa besar yang terbaik adalah yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Rawa, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, rawa Ibnu Jaririn an Ibnu Abbasin, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala al-kabairu, dosa besar itu apa? Kullu dzambin khatamallahu binarin. Semua dosa yang Allah ancam atau Allah biasanya di akhir ayat Allah sebut tentang neraka, au la'nah atau dengan laknat, au ghadabin atau dengan kemurkaan Allah, au adzabin atau dengan azab. Ini definisi di antara definisi besar yang terbaik, sehingga kita akan sebutkan definisi terpilih ya. Perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil. Yang pertama, dosa besar, kesimpulannya bahwasanya dosa besar adalah secara definisi dosa yang diancam di dunia dengan hukum had. Hukum had. Ya seperti mencuri, dipotong tangannya, ya enggak? Khamar dicambuk, zina dirajam atau dicambuk ya. Menuduh yang tidak-tidak, wanita baik-baik berzina maka didera. Ini semua termasuk dosa besar. Atau diancam dengan neraka tadi kata Ibnu Abbas. Apa tadi? Neraka. Kemudian apa? Laknat. Kemudian apa? Kemarahan, kemurkaan, dan azab. Kalau disebutkan secara khusus di neraka atau azab bagi mereka azab yang pedih, ini berarti dosa besar. Dosa besar. Adapun dosa kecil, maka mereka mengatakan madunal haddain. Madunal haddain itu yang berada di bawah kedua ini. Dosa kecil di bawah dua hukum had ini, yaitu had dunia dan ancaman neraka. Itu dosa yang tidak diancam kalau di dunia, kalau di dunia tidak diberi hukum had, paham? Kalaupun di akhirat maka tidak diancam dengan neraka, laknat, kemurkaan ataupun azab. Paham? Maka ini secara umum tentang ta'rif dosa besar dengan dosa kecil. Jadi kita dapati ada adab khusus seperti Rasulullah mengatakan, salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah.
3 orang Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Dosa besar atau bukan? Dosa besar, diancam dengan ancaman khusus. Ada yang mengatakan dosa besar adalah dosa yang diancam dengan ancaman khusus. Intinya definisi para ulama bervariasi, tapi bermuara kepada hal ini, yaitu dosa besar adalah dosa kalau di dunia diantaranya diancam dengan apa? Hukum had, atau kalau tidak diancam dengan hukum had di dunia, maka di akhirat diancam dengan hukuman tertentu seperti kemurkaan, laknat, azab dan yang semisalnya. Dosa kecil selain daripada keduanya. Paham sampai sini? Ada yang menambah, semua perkataan Nabi laisa minna, bukan dari golongan kami, termasuk dosa besar. Ini ijtihad para ulama. Bukan dari golongan kami yang melakukan demikian, berarti dosa besar. Ini ijtihad para ulama. Tapi intinya mereka ingin membedakan dosa besar, dosa kecil. Kenapa? Karena Allah membedakan. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, berarti ya dosa besar, dosa kecil. Tadi alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, dan orang-orang yang meninggalkan dosa besar, berarti ada dosa kecil. Dan dalam hadis juga Rasulullah mengatakan akbarul kaba'ir, dosa besar paling besar, berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa tidak setingkat. Ini yang pertama perbedaannya. Yang kedua, sudah kita singgung tadi, pelaku dosa besar tidak mendapatkan 2 keutamaan. Apa tadi? Ampunan dan surga, ya. Sehingga orang melakukan dosa besar tidak dikatakan orang yang beriman sempurna. Sehingga seluruh ayat yang datang, ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina amanu amilus solihat. Maksudnya pujian-pujian kepada orang beriman, bagi mereka surga. Innalladzina amanu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh bagi mereka. Ini bukan pelaku dosa besar. Semua pelaku dosa besar keluar daripada janji Allah. Ketika diitlaqkan nama orang beriman, maka ini bukan pelaku dosa besar. Karena kalau dia melakukan dosa besar, maka dia keluar dari nama iman yang sempurna. Dia tetap beriman, tapi keluar dari kemutlakan nama iman yang sempurna. Maka semua ayat-ayat yang menjanjikan surga terhadap orang-orang beriman, pelaku dosa besar keluar dari ayat-ayat tersebut. Karena mereka keluar dari janji ampunan dan janji surga. Adapun pelaku dosa kecil mendapatkan 2 keutamaan tersebut. Baik, yang ketiga, secara umum dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Adapun dosa kecil, sebab ampunannya banyak. Jadi hadis-hadis seperti sabda Nabi, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan berharap akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Paham? Maksudnya dosa-dosa kecil. Seperti sabda Nabi SAW, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat khusyuk, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil. Paham? Seperti salat 5 waktu, salawatul khams, Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat, Jumat satu Jumat berikutnya, salat 5 waktu. Mukaffiratun ma bainahunna, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Makanya Nabi mengatakan idzajtunibatil kaba'ir. Kalau dijauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa besar itu secara umum cara bertobat darinya cuma tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat. Saya mengatakan secara umum karena sebagian
para ulama khilaf tentang haji. Haji apakah bisa menggugurkan dosa besar tanpa seorang pelaku dosa besar bertobat? Apakah haji bisa menggugurkannya? Khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji kemudian tidak melakukan rafath, kata-kata yang menimbulkan hasrat, wa lam yafsuq, tidak maksiat ketika berhaji, raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Lahir dari perut ibu ada dosa atau tidak? Tidak ada. Sehingga sebagian ulama berpendapat seperti Ibnu Hajar rahimahullah taala lebih condong pendapat bahwasanya haji menghapuskan seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar meskipun pelakunya tidak bertobat. Tapi secara umum adapun tanpa haji maka ulama mengatakan harus bertobat. Ini bedanya dosa besar dengan dosa kecil ya. Dosa besar dengan dosa kecil ya. Ini perbedaan mendasar antara dosa besar dengan dosa kecil. Baik, kalau sudah dihapusnya. Taib, berikutnya adalah khilaf di kalangan para ulama tentang jumlah dosa-dosa besar. Ya. Ibnu Abbas sendiri, satu orang sahabat, diriwayatkan dari dia dua pendapat. Satu pendapat mengatakan, hiya ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila saba'. Jumlah dosa besar itu lebih ke 700 daripada sekedar 7. Dalam riwayat yang lain, ila sab'in aqrab minha ila saba'. Jumlah lebih dekat kepada 70 daripada 7. Jadi dalam sebagian riwayat Ibnu Abbas cenderung jumlahnya 700, dalam sebagian riwayat cenderung jumlahnya berapa? 70. Dan datang dalam sahabat-sahabat yang ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan jumlah tertentu. Namun tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah dosa besar sekian, enggak ada nasnya. Enggak ada nasnya. Ya, oleh karenanya kita tinggal kembali kepada kaidah tadi, dosa besar itu apa? Kita terapkan. Berapapun yang kita dapat itulah dosa besar. Dan di antara ulama yang menulis dosa besar sangat banyak adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir. Sampai dia tulis dosa besar 400 lebih. Berapa? 400 lebih. Dan dia dikritiki oleh banyak ulama yang lain. Karena sebagian dalil-dalil yang disebutkan tidak ada ancaman khusus, sekedar Rasulullah melarang dia dianggap dosa besar. Maka dia dikritiki oleh banyak ulama. Kenapa? Karena beliau rahimahullah terkadang menyebutkan dosa-dosa besar tanpa ada sesuai dengan definisi. Hanya sekedar Rasulullah melarang dianggap dosa besar. Ya. Oleh karenanya para ulama berselisih tentang dosa-dosa besar itu apa saja. Di antaranya Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir, beliau menyebutkan sekitar 70 dosa besar. Dan itu dalil-dalil yang secara nas tegas bahwasanya dosa besar. Siapa melakukan demikian maka demikian hukumnya, hukum had atau hukum akhirat, dilaknat, murka, azab. Dia kumpulkan sekitar 70. Setelah dia kumpulkan sekitar 70, saya lupa 76 atau berapa ya, sekitar 70-an. Setelah itu di akhir bab dia bawa suatu bab khusus, bab tentang hadis-hadis tentang dosa-dosa yang kemungkinan bisa juga termasuk dosa besar. Tentang hadis-hadis yang juga menyebutkan dosa-dosa yang kemungkinan juga termasuk dosa besar. Tapi beliau tidak tegas, beliau menyebutkan hadis tersebut, itu sudah sekitar puluhan juga, mungkin 50-an. Yang menurut dia bisa jadi ini termasuk dosa besar. Tapi secara umum yang 70 dia okekan karena ada hadis-hadisnya ancaman secara spesifik. Kemudian di akhir bab dia menyebutkan dosa-dosa yang mungkin termasuk dosa besar, itu pun sudah puluhan. Sehingga kalau kita jumlahkan yang 70 sama sekitar 50 sudah 100 lebih ya. Belum lagi itu para ulama mengatakan untuk menentukan dosa besar bisa dengan nas seperti tadi nas. Yang kedua bisa dengan kias seperti tadi narkoba. Narkoba ada dalam hadis. Narkoba. Tapi orang mengkiaskan, menganalogikan dengan khamar. Khamar dosa besar atau bukan? Dosa besar. Maka narkoba lebih utama. Kerusakannya lebih parah, membuat orang fly juga lebih parah. Maka lebih parah daripada khamar misalnya, tanpa ada nas. Artinya
dosa besar itu bukan cuma yang datang dalam nas, kalau kita mau preteli satu persatu, bisa diketahui dari nas-nas dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan juga bisa dengan kias aulawi. Kalau ini dosa besar, maka yang lebih utama dosa besar. Dan banyak bentuk-bentuk kriminal baru yang mungkin belum terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dikategorikan dalam dosa besar karena lebih berdampak buruk daripada dosa besar yang ternaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah sendiri kalau tidak salah sekitar 100-an dosa yang dia sebutkan. Dan tadi saya katakan tadi, menarik karena dosa-dosa yang beliau sebutkan mayoritasnya tidak disebutkan oleh Zahabi. Mayoritasnya tidak disebut oleh Az-Zahabi. Sehingga saya katakan kalau orang belajar dosa besar Az-Zahabi, kemudian dia belajar dosa besar karya Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala, maka melengkapi, menyempurnakan. Sehingga pengetahuan dia tentang dosa-dosa semakin luas dan dia semakin berhati-hati untuk menghindarkan diri dosa-dosa besar tersebut. Karena Allah memuji orang-orang yang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar tersebut. Kemudian juga dalam ayat Allah mengatakan alladzina yajtanibuna, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga kita bukan hanya dituntut untuk meninggalkan dosa besar, tapi kita juga dituntut untuk menjauhi. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Maka semua yang bisa mendekatkan diri pada zina kita hindari. Di antaranya pandangan yang haram, mendengar yang haram. Rasulullah mengatakan kutiba li ibni Adam hadzuhu minaz zina mudriku dzalika la mahalah. Anak Adam telah dicatat pasti mendapati bagian daripada zina dan tidak bisa menghindarinya. Al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Kedua mata berzina dan zina kedua mata adalah dengan melihat. Melihat apa? Melihat hal yang bisa menimbulkan hasrat yang haram. Melihat wanita terbuka auratnya, melihat ini, melihat ini, zina mata. Ya. Wal udhunani tazniyan, dan kedua telinga berzina. Wa zinahuma al-istima'. Dan zina kedua telinga dengan mendengar. Dengar apa? Dengar lagu-lagu yang menimbulkan hasrat, mendengar lagu-lagu rayuan-rayuan. Ini semua termasuk Rasulullah sebutkan zina, maksudnya mengantarkan kepada zina. Tangan juga berzina dengan sentuhan, dengan menyentuh dan yang lainnya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibu. Maka kemaluan yang menentukan terjadi atau tidak. Tetapi yang dianjurkan dari kita bukan sekedar tidak berzina, bukan sekedar tidak memasukkan kemaluan ke tempat yang haram, tapi juga menjauhkan diri. Dan ketika menjauhkan diri, artinya segala sarana yang bisa mengantarkan kepada zina, kita berusaha menghindari. Dan usaha kita untuk menghindari tersebut semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Karena ibadah kita kepada Allah dua. Melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Taib. Sini ada pembahasan penting. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila sab' ghairu annahu la kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Sini Ibnu Abbas berkata, la kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Ini perkataan Ibnu Abbas. Beliau berkata, tidak ada dosa besar jika disertai istighfar atau taubat. Tidak ada dosa kecil jika terus-menerus dilakukan. Baik. Tidak dosa besar jika disertai dengan istighfar. Ini benar. Orang kalau berdosa besar, ini menunjukkan rahmat Allah. Bertobat. Saya melakukan dosa besar, dia bertobat. Yang penting tobatnya memenuhi persyaratan. Apa syarat tobat? Meninggalkan, menyesali, bertekad tidak mengulangi ketika itu. Bukan meninggalkan seumur hidup, enggak. Pokoknya dia meninggalkan ketika itu, dan dia menyesali perbuatannya, apalagi sampai menangis, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau toh dia melakukan bulan depan, itu dosa lain. Dosa lain. Ya. Tapi benarkah dia serius ketika bertekad untuk tidak mengulangi? Ini yang tahu cuma Allah. Makanya benar Allah itu At-Tawwab. Allah itu maha penerima tobat. Kalau orang bertanya, Ustaz, kalau orang bertobat Allah terima enggak? Pasti Allah terima. Tidak kita ragukan.
Ustaz, kalau orang bertobat Allah pasti terima. Pasti Allah terima karena Allah adalah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Tidakkah mereka tahu Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya? Yang jadi permasalahan kata Ibnu Qayyim, apakah kita sudah memenuhi persyaratan taubat, itu yang masalah. Jadi kapan persyaratan ini dipenuhi, pasti diterima apa? Taubatnya pasti. Cuma apakah kita benar-benar telah memenuhi persyaratan, itu yang jadi masalah, itu hal yang gaib. Benarkah kita benar-benar sudah bertekad meninggalkan? Benarkah kita menyesali? Benarkah kita meninggalkan? Kalau terpenuhi persyaratan tersebut, pasti Allah terima taubatnya, pasti. Meskipun kita akan melakukannya lagi entah berapa waktu lagi. Ya. Tapi intinya Ibnu Abbas ingin menyebutkan agar seorang tidak putus asa. Ya, saya melakukan dosa besar gimana? Kalau kau bertobat tidak ada dosa besar. Ini untuk menghilangkan keputusasaan. Dengan menjelaskan bahwasanya siapa yang bertobat tidak ada dosa besar. Paham? Yang kedua, ini juga bahaya. Jangan anggap remeh dosa kecil, tapi kalau berulang-ulang. Paham? Khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Apakah dosa kecil bisa jadi dosa besar? Maka ini dua pendapat di kalangan para ulama. Artinya Ibnu Abbas mengatakan tidak dosa kecil kalau terus-terusan. Berarti seakan dosa kecil itu berubah jadi dosa apa? Besar. Dosa kecil yang terus-terusan kita pahami berarti menjadi dosa besar. Paham? Perkataan Ibnu Abbas ini, wala saghirata ma'al istirar, tidak ada dosa kecil jika terus-menerus. Berarti kalau terus-menerus berubah jadi dosa besar. Yang kita pahami seperti itu. Maka khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Dua pendapat. Yang pertama, iya, bisa berubah, bisa jadi dosa besar. Dan ini zahir dari perkataan Ibnu Abbas. Yang kedua, tidak mungkin dosa kecil jadi dosa besar. Pendapat pertama diisyaratkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, iya, zahir dari perkataan Ibnu Abbas, dosa kecil bisa jadi dosa besar. Tapi kapan dosa kecil tersebut bisa menjadi dosa besar? Jika seorang mengulang-ulanginya sehingga dalam dirinya timbul perasaan seperti orang melakukan dosa besar. Orang melakukan dosa besar itu apa? Karena dia tidak mengagungkan Allah dan dia meremehkan dosa. Makanya dia nekat. Kalau dia takut dia nggak akan melakukan. Ketika dia lagi berzina karena dia ada ketenangan atau dia santai, dia menganggap kurang mengagungkan Allah dan dia meremehkan dosa sehingga dia melakukan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jika seorang melakukan dosa besar sering berulang-ulang sampai timbul dalam hatinya seperti pelaku dosa besar meskipun yang dia lakukan dosa kecil, maka ketika itu dosa kecil tersebut berubah jadi dosa besar. Paham? Jadi tidak semua pengulangan menjadikan dosa kecil tersebut menjadi dosa besar, tapi pengulangan yang merubah kondisi seorang menjadi meremehkan dosa, menjadi tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang dialami dirasakan oleh pelaku dosa besar. Nah, ketika itu dosa kecil yang sedang dia lakukan berubah menjadi dosa besar. Paham? Paham tidak? Seakan-akan orang mengatakan hukum asal dosa kecil, tapi dia bisa dosa besar jika seperti tadi yang saya sebutkan. Paham? Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua, bahwasanya tidak mungkin dosa kecil menjadi dosa besar. Ini pendapat Asy-Syaukani, tapi tidak ada dalilnya. Allah sudah bagi dosa besar, dosa kecil. Gimana dosa kecil kita menjadi dosa besar? Enggak ada dalilnya. Ini didukung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim sebelum Asy-Syaukani. Ibnu Qayyim mengatakan tidak mungkin dosa kecil dosa besar. Tetapi bukan berarti kalau dosa kecil tidak bisa dosa besar. Bukan berarti dosa kecil selalu ringan. Terkadang dosa kecil kalau sudah saking banyaknya bertumpuk sama seperti dosa besar. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu." Waspadalah kalian dari dosa-dosa kecil yang kalian remehkan. Lama-lama dia berkumpul pada seorang kemudian membinasakannya sehingga dia fungsinya seperti dosa besar. Ibnu Qayyim berkata, "Wa zina bil farji." Sungguhnya berhubungan zina dengan kemaluan, itu zina yang sesungguhnya. Wa in kana a'zama minal ilmami bis saghirah. Meskipun lebih besar tentunya daripada dosa-dosa kecil, kan nadhari wal qiblati wal lams, mencium, melihat, menyentuh itu dosa kecil. Hukum asal dosa apa? Kecil. Beda dengan zina. Ya.
Zina dosa besar, kemulan masuk dosa besar. Tapi sekedar melihat, mencium, mencentuh dosa-dosa kecil. Tapi saya bacakan Ibnu Qayyim agar kita waspada, jangan kita remehkan dosa-dosa kecil. Padahal Ibnu Qayyim berpendapat dosa kecil tidak akan jadi dosa besar, tapi dia tetap memperingatkan bahaya sebagaimana peringatan Nabi akan kita sebutkan. Kata beliau, wazina bil farji, bermaksiat, berzina dengan kemaluan, wa in kana a'dhama minal ilmami bis saghirah. Meskipun lebih dahsyat daripada dosa kecil seperti kan-nadhrah, seperti memandang yang haram, wal qublah, seperti mencium, wal lams, menyentuh wanita yang tidak halal. Lakinna israr al-ashiq ala mahabbatil fi'il, tetapi seorang yang kecanduan, keinginannya ingin melakukan itu terus, wa tawabi'ahu, dan juga hal-hal yang dampaknya, walawazimahu, kemudian atau walawazimihi, melakukan hal-hal yang melazimkan dari hal tersebut karena ingin nonton maka dia lakukan ini, dia berusaha ini karena dia sudah kecanduan. Wa tamannihi lah, bahkan dia berangan-angan untuk bisa melakukan zina, cuma dia enggak melakukannya. Wa hadithu nafsi bihi, dan pingin terus. Ini terus-terusan seperti ini. Annahu la yatrukuhu, dan dia tidak mau meninggalkan ini semua. Washtighal qalbihi bil ma'syuq, dan juga hatinya selalu terpikat dengan apa yang dia rindukan. Tadi kecanduan, qad yakunu a'dhama dararan, bisa jadi lebih besar kemudaratannya min fi'lil fahishati marratan bi syai'in katsir. Lebih besar pahala daripada zina sekali. Zina sekali dosa besar. Ini berulang-ulang, bertahun-tahun, lama, terus menerus. Ini kalau digabung-gabung bisa lebih besar daripada yang satu kali zina. Fa innal israra 'ala as-saghirati qad yusawi ithmuhu ithmal kabirah. Terus menerus continue dalam melakukan dosa kecil, bisa jadi dosanya sama dengan dosa besar, au yurbi 'alaiha, bahkan bisa jadi lebih besar. Maka ini perlu kita renungkan, ya, mungkin mandang dosa kecil, tapi kalau berulang-ulang, tiap hari berjam-jam, bertahun-tahun, terus keinginan ini, keinginan anu, menghayal macam-macam, ini bertumpuk-tumpuk. Makanya Rasulullah bersabda, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, waspadalah kalian daripada dosa-dosa yang kalian remehkan. Rasulullah berkata, fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Berkumpul dosa-dosa yang diremehkan tersebut, berkumpul akhirnya membinasakan orang tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasulullah memberi perumpamaan. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, waspadalah kalian daripada dosa-dosa yang diremehkan. Ka qaumin nazalu fi batni wadin, seperti sekelompok orang yang singgah di suatu lembah. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar, satu kayu nyala. Faja'a dzabi'udin, ada yang bawa kayu kecil, satu lagi bawa kayu kecil, sampai akhirnya apinya menjadi besar. Akhirnya membakar makanan yang mereka punya, sehingga mereka tidak bisa makan. Artinya, kata beliau, wa inna muhqaratiz dzunub mata yu'khadz biha sahibuha tuhlikhu. Kapan dia mengenai pelakunya maka akan binasakannya. Dosa-dosa yang diremehkan tersebut kalau sudah berkumpul berbahaya. Berkumpul sampai suatu saat meledak. Ya, sampai saat mungkin dosa yang ke-100 kali sudah jadi dosa besar, binasakan. Mungkin yang 80 kali kita enggak tahu, itu gaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semakin banyak bisa membakar orang tersebut. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.